Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into our show today. Ini adalah episode ketiga dari Ray Jensen Radio Bandung Trip, di mana kita akan ngobrol dengan Lucky. Dia adalah chef owner dari restoran Indonesia baru di Bandung namanya Dailah. Nah, makanannya enak-enak, harganya nggak mahal. Buat gue yang paling enak itu lawarnya di sana, luar biasa sekali. Dan dia punya story yang lumayan interesting. Dia pernah jadi tim kitchen di restoran Locavore dan juga tim opening di restoran award-winning Indonesian restaurant Nusantara by Locavore, di mana dia jatuh cinta sama makan Indonesia di situ sampai punya restoran Indonesia sendiri. As always guys, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel. If you like this type of content, gua ngobrol sama orang-orang dari F&B, like the video and share it to your friends please. It will really help us a lot. Jangan lupa follow kita di Ray Jensen Radio di Instagram, juga follow kita di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and Anchor app. Okay, please welcome Lucky dari restoran Dailah. Enjoy the show. Welcome to the show. Kita ada di Dailah sekarang. Sebenarnya di sebelahnya Dailah. Kita akan ngobrol sama chef ownernya. Namanya Lucky Boom. Apa kabar bro? Hai, bagus. Nice to meet you. Gugup katanya. Nice to meet you. Thank you very much for coming to the show. Kenapa namanya Dailah? Oke, Dailah ini sebenarnya nama almarhum nenek gue. Jadi dia meninggal kayak udah 10 tahun yang lalu. Awalnya sebenarnya nama si Dailah itu bukan Dailah karena gue berpartner sama Iman namanya. Jadi semula dia punya satu bar di Bandung namanya Valor. Awalnya namanya malah jelek banget kayak 2 orang. Jelek banget sumpah. Setelah dipikir-pikir apa ya man namanya enak. Udah pakai nama nenek gue aja gimana almarhum. Soalnya dia senang masak juga bla bla bla. Akhirnya tercetuslah nama Dailah. Lu belajar dari nenek lu? Kurang lebih ya belajar dari nenek gue. Karena gue hidup lebih dari 15 tahun sama nenek gue. Oke, sama kayak gue dong. Sama ya? Gue dari kecil tinggal sama nenek gue belajar juga. Dia punya catering dulu kalau dia. Jadi gue ngikut ke pasar sebelum diantar ke sekolah. Oke. Nah Dailah ini kan konsepnya Indonesian, tapi sedikit modern. Menunya sih very interesting. Gue bilang karena lu ini, dia itu angkatan dari Locavore. Kalian pasti tahu semua Locavore dan juga Nusantara. Ya kan? Terus lu boleh jelasin dulu gak ke listeners untuk kayak konsep restoran lu, philosophy of cookingnya dan lain-lain. Oke, jadi si Dailah ini gue coba, karena jatuhnya Dailah ini bisnis, gue coba jual makanan yang generous dulu aja lah. Yang memang diterima sama orang. Terus gue coba narik garis besar di Bandung ini udah mulai boring nih, karena kalau makanan tuh misal contoh satu makanan Jawa Barat aja yang diambil. Belum ada satu restoran yang memang dia ngasih beberapa makanan lah dari luar pulau. Sebenarnya gue juga pengen ngedukasi juga lah bahwa ini loh makanan di luar Bandung pun lu bisa nyaman di mulut lu gitu aja sih. Oke. Nah, sekarang ke background lu nih. Lu boleh cerita kayak lu dulu belajar masak habis sama oma lu, kalau sekolah masak atau kemana? Jadi sebenarnya gue sempat sekolah masak di STP, Sekolah Tinggi Polresta Bandung. Itu kayak kejeblos aja sih. Sebenarnya gue kuliah normal di Unikom Bandung, cuman karena gue Bandung banget, gue masuk IPK. IPK gue 0,38, ketahuan bokap. Gue Ngambil apa itu? dulu gue ngambil teknik informatika. Oke. Ketahuan gue palsuin IPK 0,38. Habis itu gue dikurung tuh di rumah. Udah lu pilih lu mau sekolah yang bener apa enggak, bokap bilang kan. Akhirnya gue masuk ke STPDN. Cuman gue terselamatkan sama uak gue, itu om lah. Dia salah satu dosen lah di STP. Akhirnya gue masuk ke STP. Habis itu lulus dari STP, gue DW dulu sebelum kerja di Holiday Inn Bandung. Gue dulu basicnya pastry by the way. Iya, basic gue di pastry. Sampai sekarang masih ngurusin pastry? Bakery sih gue lebih. Bakery ya? Iya, gitu. Habis itu bakery lagi ngetren juga gak di Bandung, sourdough iya, gitu? sourdough udah mulai. Di Jakarta sih lagi gila banget sih. Di Bandung yang mulai sekarang si Ambrogio dan oke banget sih. Oh iya itu luar biasa lah. Habis itu
Udah deh, gue di Bali, ke Bali, enggak, abis itu gue ke Bali, sempet gue kerja di Bapak Bakery. Bapak Bakery itu dia kayak supplier roti se-Bali gitulah, Oke, tempatnya oke. di Kerobokan. Gue balik ke Bandung, gue kerja di Holiday Inn Bandung. Jadi bakery juga setahun lebih lah. Habis itu gue ada kans ke Bali lagi, baru gue masuk Lokapor. Oke. Tapi waktu lu masuk Lokapor tuh, lu bukan orang hot kitchen, masih bakery gitu? Bukan, gue masih bakery. Jadi gue dulu dimasukin pertama tuh di Lokapor to go. Di Lokapor to go, cuman buat pastry-nya. Oke. Habis itu kayak aduh kayaknya sayang nih tempat bagus kalau gue nggak belajar gitu kan. Akhirnya gue minta, ada salah satu sous chef gue dulu namanya Mike, dia buka tempat juga sekarang di Bali namanya Sia House. Nah, yang agak sedikit berjasa buat gue sih si Mike sama si James ada. Si Mike ini udahlah lu coba deh masuk ke hot, tapi gue masukin lu ke butcher dulu, terus lu support si barnya si Lokapor Night Rooster. Jadi gue cuman baru masak-masak buat support barnya si Lokapor aja. Oke. Jadi di situ gue kayak 4 bulan di situ, terus Lokapor kayak manggil gue, udahlah Lucky masuk Lokapor aja. Oke. Gue mulai journey di Lokapor. Gimana di sana? Ini it's a very exciting restoran kan? Iya, minggu pertama gue nangis. Karena berat. Nangis berat, kayak semua yang gue kerjain, anjing kenapa salah terus gitu yang gue kerjain. Nangis gue, minggu pertama nangis. Terus di Lokapor tuh kayak di luar negeri gak sih yang long hours dari pagi sampai malam kerjanya gitu, long shift, terus ya menunya pasti prepnya gila kan, banyak banget ya kan? Jam kerja itu di Lokapor kalau boleh ngomong paling minim tuh 12, maksimal kita di 14 jam. Dan itu kayak buat orang pertama untuk Iya, kerja, badan belum biasa tuh, belum biasa gitu kan, semua pegel-pegel, belum pressure dari chef dan lain-lain. Tapi akhirnya gue nyadarin ini bakal jadi challenge dan jadi value buat gue. Gimana sih kayak Chef Ray sama Elke itu untuk mendidik anak-anaknya gitu? Gimana sih mereka? Apa mereka keras gitu, military atau gimana? Disebut military enggak ya, cuman dia ada satu yang sampai sekarang terngiang sama gue ya. Dia selalu bilang sama gue, Ki, lo make it nice or make it wise. Kalau lo make it wise, udah waktu kita sempit, Iya, buang-buang barang. buang barang segala rupa, waktu lu sempit lu pasti gugup, lu pasti nervous segala rupa, lu pasti dimarahin sama gue, tapi lu coba make it nice. Dari situ ketika gue belajar make it nice, gue jadi seorang yang disiplin kayak gitu sih. Oke. Keren banget sih. Iya, Sangat keren. iya mereka, gue tuh nggak pernah improve sama chef manapun kecuali ini nggak beres ya, kecuali sama Chef Ray sama Chef Elke. Oke. Kayak gue, lu tau nggak chef ini? Oh nggak tahu. Lu tau nggak chef ini? Nggak tahu. Once waktu itu 2017 ada Juan Roca datang Iya. ke Lokapor. Anak-anaknya udah heboh, wah Juan Roca. Dan gue yang, siapa Juan Roca? Dan itu gue diketahui sama siapa, lu nggak tahu Juan Roca? Nggak tahu. Gitu. Juan Roca itu guys, buat yang belum tahu, dia sempat punya restoran yang jadi nomor 1 di dunia kan, sempat namanya El Cerdekan Roca. Oh dia makan, iya kayak kalau chef-chef yang world star chef itu selalu ke Lokapor sih kalau lagi ke Bali kan. Iya. Dan dia pakai nama supirnya bukan nama Juan Rocanya, jadi kayak surprise aja gitu buat kita. Oke. Iya, harus pakai secret. Lu berapa lama total di Lokapor 1 tahun 8 bulan ya. Di situ LP punya rencana dia pengen buka sister nih. Dia tuh kayak, gue pengen banget punya masakan Indonesia, dia bilang gitu. Akhirnya kita nge-build si Nusantara by Lokapor, sisternya kita. Berarti lu tim opening juga? Iya, gue tim opening sama Chef Utu. Gimana tuh pengalaman di sana? Untuk pengalaman gue excited banget ketika gue dapet dikasih challenge buat buka si Nusantara. Karena sebenarnya kan tanpa validasi, kalau lu lihat dari cookbook doang, itu kayak nggak fair gitu kalau menurut gue, tim LQ dan lain-lain gitu. Akhirnya LQ kayak ngasih, yuk kita jalan-jalan yuk 1 bulan sekali, tim kita bagi-bagi, kita validasi something deh. Kayak menu ini ada nggak sih sebenarnya, ini rasanya bener nggak sih? Yang di sana tuh di daerah sana rasanya sama nggak yang bakal kita bikin gitu. Makanya si Nusantara mereka berani ngasih brand authentic Indonesian food, karena kita juga kayak langsung kesana gitu buat cobain semua makanan ya. Lu kemana aja tuh? Untuk gua waktu itu gue sempet ke Makassar sama ke Jawa. Anak-anak yang lain sampai ada ke Papua. Oh, yang paling interesting apa yang lu temukan? Interestnya gua Makassar sih gue interest banget karena gue baru tahu si coto itu mereka pakai kuahnya itu pakai bekas cucian beras buat bikin kuahnya, dan gue tuh baru tahu. Oh gitu. Iya. Cucian beras yang buat masak nasi gitu? Buat masak nasi itu baru dia rebus buat daging.
tambahin kelok dan lain-lain. Wow, itu aslinya ya. Iya. Terus lu dari Nusantara itu baru kayak bisa dibilang lu passionate banget sama makanan Indo, Betul, makanya betul, buka di sini. betul. Hmm. Terus gimana market Bandung di sini? Dan Market lu buka itu waktu pandemi, orang gila. Ya kan? kayak ya udahlah sebenarnya eh gue berani buka karena gue pede aja sih seenggaknya. Pede ini cuman baru ada gue, terus si Daila ini gue pengen restoran ini hidup, jadi nggak pengen boring gitu. Gue 1 bulan sekali biasanya gue bikin event, entah itu fine dining, entah itu casual. Yang terakhir gue bikin budget table gitu, jadi orang juga ngomongnya di restoran bernafas nih. Gue nggak mikirin si Daila tuh buat nafas pendek, gue pengen Daila tuh nafasnya panjang gitu. Jadi orang dikenal Daila bukan boring restoran jadinya. Oke. Itu sih. Terus lu sering bikin event juga berarti Iya, di sini? 1 bulan sekali Daila selalu bikin event, dan itu beda, menunya beda, dan itu limited seat juga kayak 30, 35 karena gue biar engage sama tamu. Di situ waktunya gue ngobrol sama tamu. Oke. Di Bandung tuh gimana sih kayak orang appreciate makanan Indonesia modern? Kalau di Jakarta itu ada stigma makan Indonesia harus murah. Iya. Gitu. Kalau di Bandung gimana? Sama, di Bandung juga gitu. Di Bandung tuh sebenarnya stigmanya adalah banyak, murah, tempatnya bagus. Nah, gue teh pengen menghilangkan stigma itu gitu. Terus ada juga kan yang stigma. Di Bandung pun kan classify-nya banyak ya. Orang-orang yang kelasnya B to C juga banyak banget kan. Yang mereka harus tempatnya proper, apa bla bla bla, harga. Dia langsung compare harga mahal, makanan berarti enak. Iya. Nah, gue pengen percaya itu. Ini harga gue murah, tapi makanan gue oke. Buat Bandung ini murah. Murah banget. Buat Bandung, ini buat Jakarta sih murah gila banget. Ada yang 20 ribuan, restoran bagus mana ada gitu kalau Gue sampai beberapa sama temen dan sama tamu gue pernah datang dimarahin sih. Wah, ini kemurahan gila, dan gue sih ngambilnya biar mereka jadi repeater gue lebih dari 10 kali. target market lu siapa sih? Target market gue sebenarnya keluarga sih, keluarga dan anak muda. Sebenarnya target gue adalah anak muda yang bakal menyampaikan bahwa ada restoran keluarga ini enak di sini. Makanya target gue adalah umuran 20 sampai 30 tahun ya, biar mereka penyampaian sama orang tua juga enak. Oke. Terus kita lagi minum apa nih? Ini enak banget nih, mocktail. Boleh jelasin nggak, ini udah habis mocktail yang hijau tadinya apa, yang ini apa, ini nangka. Oke, ini mocktail partner gue yang bikin sih. Yang ini tuh ada dari bunga elder Elderflower. terus ada sirup nanas. Oke. Bunga elderflower Aslinya. Di mana? Ada di sini. Oh, di sini ada. Ada Novio juga kan? Apa itu? Novio itu kayak suppliernya herb sama. Oh, dari situ. Oh, supplier. Kalau di Bali dia namanya Sipilawan. Kalau di Bandung dia namanya Novio Fresh. Dia yang supplierin edible flower dan lain-lain. Dan ini Oke. mocktailnya apa aja? Mocktailnya yang ini elder, nah yang ini ada kecombrang. Ini kecombrang kita bikin soda. Gimana caranya? Ada, kita punya soda maker. Oh, yang soda maker Jadi itu. si kecombrang kita jus, gua kasih gula, habis itu masukin ke si soda maker. Gitu. Yang ini ada nangka. Namanya uyup nangka. Uyup nangka, ya ini Kalau enak di banget. Bandung tuh uyup tuh apa ya, seruput-seruput lah. Enak. Jadi minumnya harus diseruput-seruput, kalau langsung kenyang soalnya. Iya, kental. Kental Tapi banget soalnya. mocktail jalan nggak sih di Bandung mocktail jalan? Nah, kebetulan dari 2019 ini, kebetulan si Iman yang bikin pelopor mocktail jalan di Bandung. Dia pertama bikin di Delicacies House, ada di Jalan Ciliwung. Dan itu antusiasnya gila banget, 1 bulan bisa keluar 300 gelas. Gila. Mocktail apaan tuh? Mocknya sama yang Model-model kayak begini gitu. Dan di sini pun lumayan banyak. Bulan terakhir aja ini mocktail terjual lebih dari 350 gelas ya. Luar biasa. Apa rahasianya nih? Orang lagi pada kalang kabut, gimana restoran pada sepi, lu malah buka di masa-masa begini, terus malah sukses. Apa nih rahasianya, bro? Gak ada rahasia sih sebenarnya, kayak ya udahlah gue brave aja gitu buka. Karena kalaupun gue nggak buka somethingnya, gue mau jadi apa gitu. Karena lagi pandemi gini, hotel pun gak nerima banyak karyawan. Untuk balik restoran pun, restoran sekarang around the world juga lagi. Iya. Juga kalau gue nggak buka usaha sendiri, gue nggak pernah tahu gitu apa yang bakal terjadi. Kalau tadi lu ngomongin yang lu mau menghapus stigma yang tadi tuh makan Indonesia harus murah bla 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 bla, strategi apa yang lu udah lakuin untuk dari ini, Daila?
untuk supaya nyampe ke situ gitu. Nah, kebetulan Dailah tuh kita mau coba organik di 6 bulan pertama. Karena gue pengen kayak ini orang honest review aja nih sama makanan, dia jadi repeater apa enggak. So far sih baru itu aja. Tapi dari total 3 bulan ini kita udah buka kemungkinan udah lebih dari 1.000 orang datang. Semuanya minornya paling 2%. Oke. Itu signature dish lo apa? Signature dish gue itu ada siong sirah. Apa tuh? Siong sirah itu makanan dari NTT. Jadi inspirasinya ibunya Iman. Iman kan asalnya dari NTT. Si Iman ini kayak emaknya suka masakin si siong sirah ini. Itu pakai bambu tadi yang gua nanya ya? Iya, Oke. Terus sebenarnya kan ada dua cara masak. Untuk orang yang melaut itu mereka masak pakai bambu. Dan itu dia cuma kayak ikan, kalau nggak daging, bumbu putih dasar, dia masukin ke bambu dibakar. Dia bisa sambil nyari ikan. Iya. Gitu. Kalau untuk dia yang ada di daratan, dia biasanya pakai panci aja. Nah, kenapa gua ngambil yang di bambu? Orang Bandung tuh kayak dia harus menggunakan handphonenya 100%. Jadi itu foto, snapgram, apa tuh harus kayak. Jadi gua pengen ada yang gitu sama tamu juga. Oke. Dan itu berjalan sih so far. Laku, paling laku. 1 bulan bisa keluar 400 ya. Gila. Wow, men. Sama kalau habis kayak mereka, ya habis gitu kalau masih. Iya, itu ribet kan, prepek kan? Ribet. Iya, bambu. Dulu gue sempat kepikiran pengen kayak patin bakar bambu gitu buat di restoran Indo gue, tapi kayak wah ribet tuh. Susah sih. Terus lu kalau zaman dulu kan di Nusantara lu keliling nih. Ya. Keliling Indo. Membuat research dan validasi menu. Kalau sekarang lu strategi apa buat research makanan Indonesia? Sambil lu running restorannya gitu. Untuk sekarang mungkin gue masih memanfaatkan ilmu pengetahuan gue yang gue dapet dari Lokavor ya. Gitu. Sekarang gue malah research gimana cara nih makanan laku, karena gue sekarang masuknya udah bisnis kan. Iya. Coba kasih tips deh ke listener gue yang kayak mau mendalami makanan Indo, research untuk mulai researchnya gimana? Karena kan pasti banyak kan. Gue aja personally gue banyak dapat DM dari listener podcast kita kayak pengen banget saya research makanan Indo nih. Lo tau sendiri kalau anak-anak baru lulus kan biasanya makanan Indo kan nggak mau disentuh kan. Iya, betul. Maunya western gitu kan. Tapi sekarang mulai banyak nih pengen research gimana mulainya ya, chef gitu. Kalau mulainya sih gue rasa lo harus mulai baca buku dulu mungkin ya, sebelum ketertarikan lo mulai dari tulisan mungkin ya. Abis itu lo harus brave juga, berani validasi something. Jalan-jalan lah gitu, Jalan nyobain lagi. ya. Nah, tapi ya jangan, yang disayangkan orang jalan-jalan adalah ketika mereka ada di comfort zone ya. Misalnya gue jalan-jalan ke Solo, percuma dong kalau gue ke Solo tetap gue makan soto Bandung kalau gue sudah di Bandung. Ya nggak sih? Iya. Sayangnya itu. Terus yang gue sayangkan adalah ketika tidak ada support dari siapapun, lu yang memang harus gali sendiri. Support system yang gue ambil adalah pemerintah kita tuh, pemerintah daerah, mereka tidak punya Instagram khusus daerahnya sendiri. Jadi untuk look up atau nyari apapun tuh kadang ke Instagram mana pun. Yeah. Contoh soal yang gue sedih adalah ketika di Bandung banyak banget Instagram yang kayak food blogger gitu. Tapi mereka kayak Tempat-tempat, iya, lifestyle ya. Iya, kayak Korean food gitu-gitu kan. Sedangkan nggak ada gitu yang. Iya sih. Iya nggak sih? Kayak orang bilang kan kita harus bangga sama makanan Indonesia. Ya sebenarnya mah bangga gitu, tapi nggak dijual aja gitu, dianggap nggak keren gitu. Bangga mah bangga ya gitu. Mereka tuh dicari banget. Kalau ketika mereka tidak ada support dari manapun ya kita yang harus nyari gitu. Sama terakhir 2 bulan lalu gue pergi ke daerah 3 bulan lalu sorry. Gue pergi ke daerah Santolo, itu di Pantai Garut, pesisir Pantai Garut. Belajar apa? Terus gue kesana tadinya cuma main doang. Terus gue nemuin satu tempat, dia jualan agar-agar, cuman seat bentuknya. Dan itu pabriknya udah dari 73. Pabriknya dari tahun 73. Dan itu yang kayak udah start dari laba-laba, pabriknya udah di mana-mana. Agar-agar tapi kayak gelatin sheet gitu. Gelatin sheet ya. Dan gue tuh dari situ gue mulai tertarik. Wah keren banget, gue pengen dong ikut nyari siruput laut ya. Gitu. Janganlah Pak, dibilang gitu, kemana aja teman saya meninggal karena nih agar-agarnya itu dia di tebingnya, bukan di bawah lautnya. Agar-agarnya yang merah, warna merah dia tumbuhnya di tebingnya. Jadi kalau turun surut baru ngambil turun ke bawah gitu. Gila, seru banget men. Gitu. Habis itu gue ke pasar ikan. Itu tanpa direncanakan tuh? Tanpa direncanakan, gue langsung raw aja. Oke. Karena gue punya slogan GBS, Global Budget System. Jadi kayak ya udah nanya-nanya aja ngomong. GBS, Global Budget System. Itu suka gue suka. Terus lu ke pasar ikan? Gue ke pasar ikan tuh. Tadinya gue pengen melaut. Tapi kalender lagi pasang, gue
gue udah bilang, Pak, gue pengen ke tengah laut dong, pengen ikut mancing, gue bilang gitu. Den lagi, karena orang kampung kan bilangnya Den, kalau orang kota. Lagi pasang, gue bayar berapa aja deh, janganlah saya nggak berani. Ya udah, akhirnya gue main ke pasar ikannya aja. Gue ketemu ibu-ibu tuh. Bakar dulu aja bro, santai bro. Terus gue nemu ikan pari kan, ngobrol tuh sama ibunya. Gue bilang lagi pandemi gini gimana? Wah sekarang udah susah dibilang gitu-gitu. Saya mau makan dong, gue bilang. Ya udah saya masakin mau nggak dibilang gitu. Masak apa nih ikan pari? Tapi dimakannya cocolannya sama bir. Wah itu jam 9 pagi men. Cocolan sama Cocolannya pakai bir. Ya gue skeptis ya. Emang enak gue bilang kan setahu gue ikan pari anyir kan ya. Iya. Iya, harus bener-bener fresh banget sih, Iya. kalau enggak ya. Ya udah habis itu dimasakin sama dia. Dia ulekin bumbu jahe, bumbu rujak tapi banyak jahenya. Dibakar, dioles-oles pakai minyak VCO. Habis itu ya udah birnya dituang, gue cocolin dulu ke sambel. Birnya dituang, enggak ini bir. Bir literally bir dituang di gelas, gue dicocol, gue jadi masukin sambal dulu. Habis itu gue masukin ke birnya. Kalau gue bisa bilang itu paling enak se-Asia Tenggara sih. Hah? Sumpah. Jadi intinya ikan pari dibakar. Ikan pari dibakar, pakai VCO. Habis Iya. itu dikasih cocolan sambal jahe. Habis itu bir. Jadi lu cocol ikan Cocol ikannya ke sambal dulu, baru ke bir. Jadi itu kayak langsung apa ya, birnya berasa jadi ngapain efeknya? Kan kayak pahit sepet-sepet gitu enggak, bir. birnya jadi bikin dagingnya lebih manis. Bikin apanya? Dagingnya lebih manis. Yang gua tahu ikan pari itu anjir kan, ini anjir yang nggak ada dan lebih manis. Kayak ketika makan sama si bumbu jahenya ini kayak ngeblend aja gitu. Dan itu satu ikan pari gua Terus lu minum birnya habis itu? enggak lah, itu kan ada bekas-bekas. Bekas sambelnya. Iya. Oke iya, tapi emang sih kalau jalan-jalan you don't know what to expect kan. Gue dari kayak, ini kan gue lagi diajak nih sama tim Turaber nih. Thank you Turaber Media. Itu ke Bandung kan, makanya gue bisa ketemu lu. Kayak kemarin gue ke Imam Babaturan sama Gang Nikmat, itu gue juga udah belajar banyak banget kan. Bandung lagi naik ya scene F&B-nya. Bandung ya, si ekspertasnya mungkin udah pada pulang kampung ya. Iya bagus sih, iya. Di Jakarta juga lagi banyak sih sebenarnya, khususnya pastry ya, waktu kayak setahun sebelum pandemi tuh, masih nggak tahu coronavirus atau apa. Gue banyak interview kayak chocolatier, terus habis itu ada yang main sugar, banyak baru yang kerja di US sama siapa gitu, balik ke Indo pengen buka restoran. Tapi ya gara-gara pandemi jadi pastry online semua sekarang kan. Iya sih. Bandung udah lumayan nih, ekspertasnya udah mulai pada balik dan seru aja gitu ketika ngobrol bareng, jadi bisa bikin satu skena. Lu sering collab gitu dong? Collab baru sama beberapa orang dong ya, sama Gang Nikmat mungkin baru gue collab. Oke. Sisanya belum, karena mungkin gue bisa bilang harus edukasinya lebih dalam lah tentang kolaborasi dan pop up. Apa tuh maksudnya? Gimana ya kalau gue maksudnya edukasinya harus dalam juga nih buat orang-orang yang diajakin collab, keuntungannya apa, dapatnya apa, karena kan mereka berpikirnya pasti keuntungan pasti buat yang ngajakin collab aja gitu kan. Sebenarnya banyak keuntungan di sana kan, jadi brand dua-duanya naik, Iya. kalau enggak dua-duanya bagi-bagi engagement gitu kan. Iya, terus lu ya tamu mereka jadi kenal Iya. lu juga, ya kan? Iya sih, sekarang semuanya lagi collab. Di Jakarta kemarin ada Brod, Yoel di Bali kan. Dia ke Jakarta gila sih, rame banget sih. Dia di suasana kopi tuh ngantrinya sampai ujung gang cuy. Ngantrinya bukan di mall, biasa ngantri di mall. Wah, viral dia kemarin, gila banget. Enak rotinya. Lu nggak kangen balik ke Bali? Kangen banget. Iya. Kangen banget. Ada rencana mungkin Kalau dailahnya sudah stabil lah ya. stabil, gue sih pengen balik lagi ke bapak lah. Sekarang day to day lu gimana? Kayak responsibility di sini, apakah lu masih servis atau itu? Ya, gue biasanya pagi ke sini, gue bisa bikin base sama anak-anak. Habis itu gue bisa Bikin apa sih? bikin base. Oh, base bumbu. Base, apapun bumbu-bumbu apapun, gue icip. Kalau semua udah oke, biasanya gue cabut. Karena gue ada kerjaan juga di luar kan. Lu kerja di mana? Gue sebenarnya ada sampingan F&B konsultan di Bandung. Oh, oke. Beberapa tempat yang lagi gue. Oh, lu F&B consultant Iya, juga. Jualan dong. Nggak perlu jualan. Ya kan? Gitu. Itu beberapa tempat yang gue. Tapi lu masih ngeran servis atau? Gue malam servis. Jadi kalau misalnya sore gue udah selesai kerjaan, gue balik sini buat servis malam. Oke. Terus next target lu apa nih? Kan lu cerita tadi lu mau dalam setahun lu mau pindah ke tempat lebih besar kan? Amin nih. Amin. Ya sedailah sih, gue pengennya
expanding ya. Jadi gue pengen di Jakarta, pengen di tempat kayak di Batam. Jakarta pasti laku sih. Amin. Iya, tapi laku. Buat Iya. investor, Buat investor yang lagi dengerin, please. Tapi kalau di Jakarta lu nggak bakal bisa jual harga segini, susah banget sih. iya ya. Susah sih. Pasti lah. Sewanya soalnya Sewanya mahal banget kemakan sewanya. Dan jarang ada, pasti mau ditongok dulu tuh. Kayak 2 tahun, dulu 3 tahun. 3 tahun. Dulu 3 tahun. Makanya gue tutup gara-gara pas kita udah 3 tahun, kan corona bulan Maret. Ya, Bulan Julinya tuh gue mesti bayar sewa lagi, 2 tahun lagi gitu. pusing ya. Ya, nggak kuat, nggak kuat, dan kayak investor juga lagi saat itu juga nggak mau kan keluarin duit kan. Untung landlord kita ngerti, gitu. Landlordnya emang kenal dan baik gitu, ngerti. Jadi kayak ya udah cari penggantinya. Sekarang udah jadi supermarket sehat, lagi ngetren banget. Iya, ada supermarket. Plant-based ya? Iya, Growell namanya tuh. Startup Growell. Oke guys, jadi kalian jangan lupa cobain Daila. Ya gue sih belum cobain, baru makan pangsit ya tadi ya, tapi pangsit lidahnya enak, menunya very exciting. Abis ini pasti gue makan kan. Iya, abis ini pasti kita makan. Sebelum kita close podcast ini, kita mau main game dulu namanya You Better Know It. Oke, seperti biasa, dan jadi gue akan lempar beberapa pertanyaan rapid question. Lu kalau nggak mau jawab nggak apa-apa, dan pas, tapi appreciate your answer. Oke bro, secret talent lu apa nih? Secret talent gue, GBS. GBS, Global Budget System. Kalau di Bandung sebenarnya cangkem nomi. Angkem Cangkem nomi. nomi. Bebacot gitu. Jawab dulu aja. Oh iya. Ya itu penting GBS. Dua, nasihat terbaik, best advice juga. Untuk Anything. anything, ya itu sih. Nggak usah kitchen gitu. Iya, terserah. Gue masih tetap make it nice or make it wise. Make it nice or make it Wise itu omongan bapak yang bakal gue tetap keep sampai tua. worst advice juga. Make it nice or make it wise. Worst? Iya, tetap. Why? Tetap. Ya kalau lo make it nice banyak banget worst case ya kan. Oke. Karakteristik yang lu value most di diri lu sendiri. Oke. Untuk apapun. Apa tuh? Apa ya? Gue juga bingung kalau jawab gitu. Kalau ini pas. Pas. Karakteristik yang value most buat other people. Misalnya staff atau partner. Gue lebih mendengarkan sih. Mendengarkan. Oke. Kalau lu nggak jadi chef lu juga apa? Kalau gue nggak jadi chef, gue bantuin bapak gue di bengkel. Boom gitu. Boom. Apa namanya? Boom itu nama bengkel bokap gue, namanya bahan utama motor. Saking terkenalnya sampai jadi nama. Iya. Oke. Yang terakhir boleh kasih tips and trick atau nyemangatin motivasi buat listener kita yang mungkin lagi kesusahan atau lagi mau belajar makanan Indo lebih dalam. Silakan. Jadi kalau gue bisa kasih advice sih, apa yang lo perlu rasakan hari ini tuh nggak akan terjawab hari ini kalau lo nggak making move. Gitu kalau dari gue. Iya sih. Iya. Yang advice yang gue paling itu kalau lo do the same thing atau don't do anything tapi mau expect a different result itu ya your TV gitu. Wah Bun, thank you banget udah minjemin tempat pertama dan udah datang ke sini. Bentar lagi kita makan, nyobain, thank you banget. Semoga Daila sukses dan tahun depan buka tempat lebih gede, tahun depan lagi buka di Jakarta. Semoga sukses semuanya. Thank you banget Daila. Okay guys, thank you very much for listening to our show today. Jangan lupa like the video, if you like it will really help us a lot. Komen untuk kritik dan saran. Kita juga ada di Spotify atau podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Subscribe di YouTube channel. Oke. Thank you very much guys. Follow juga dia di Instagram. Instagram lo apa? FEE.D. Oke. Nanti kita kasih description-nya sama Instagramnya Daila. Boleh. Daila.bdg. @daila.bdg. Oke, thank you very much buat semuanya. We'll see you next time. Bye-bye.